Ini Oppo A92. Ada sedikit perubahan dibanding A9 2020 yang terlebih dulu dirilis. Beda dari warnanya yang kini hitam, ungu, dan putih. Beda dari dimensi yang lebih tipis dan lebih ringan. Beda dari layar sentuh 6,5 inci yang sekarang jadi Full HD 1080x2400 pixel. Beda juga dari sistem operasi Android 10 dengan ColorOS 7.1 yang dulu masih 9. Nah, yang gua pegang ini adalah Oppo A92 Aurora Purple. Kita lihat di sini, RAM-nya 8GB dan memori 128GB. Di pasaran harganya 4 juta sampai 4,2 juta. Masuk ke kelas menengah atau mid-end. Di balik dusnya ada spek andalan 8GB 128, AI quad kamera 48 megapiksel, fast charging 18 watt, display Full HD 1080 dan baterai 5000 mAh. Bisa dibilang ini adalah model yang cukup untuk kelas mid-end ya. Oke, kita langsung unboxing. Pertama kita dapat kitab-kitab, petunjuk dan kartu garansi, tusukan atau SIM ejector, jelly case atau soft case. Ini handsetnya. Wow, keren juga nih ya, warnanya ungu. Next ada adapter charger 18 watt, kabel USB Type-C, dan earphone. Wah, udah jarang ya sekarang ngasih earphone karena konsumen lebih suka beli sendiri atau pakai TWS yang lagi ngetrend. Oke, kita bahas bodinya dulu ya. Di belakang ada 4 kamera dan LED flash. Penempatannya rapi dan bagus, gua suka banget. Di kanan bawah ada logo Oppo yang lumayan gede, agak kegedean menurut gua tapi nggak apa-apa. Gua suka banget warnanya dan gradasinya ini, ibarat permen, ini manis banget, enak banget dilihatnya. Dan kalau dipegang juga bikin bangga lah ya, mewah-mewah. Di sisi kanan ada tombol power digabung dengan sensor sidik jari, sama seperti Realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro. Gua suka banget tombol kayak gini, celong, enak dipencet dan empuk. Di kiri ada tombol volume dan slot SIM card. Tenang, ada 2 SIM card plus micro SD, jadi aman. Di bawah ada jack audio 3,5 mili, port USB Type-C, dan juga grill speaker. Oh ya, di atas juga ada speakernya, jadi suaranya lumayan kenceng dan enak buat gaming. Di HP kelas 4 jutaan juga sudah wajib pakai layar Full HD karena emang akan mengubah experience lo baik main handphone, lihat gambar, atau ngegame ya. Sekali nyobain Full HD lo nggak akan balik lagi ke SD lah pokoknya. Nih layarnya udah mentok ya, di bawah sinar matahari jam 12 siang udah nggak bisa terang lagi. ColorOS 7.1 ini gue juga suka karena desainnya nggak norak dan mudah terbiasa, bahkan buat mereka yang nggak biasa pakai Oppo. Qualcomm Snapdragon 665, 8GB dan 128GB gua rasa udah cukup kencang ya untuk kebutuhan lo sehari-hari, mulai main game, multitasking. Tapi gua akan fokus di kamera ya. Di harga 4 jutaan lo dapat handphone dengan kamera 48 megapiksel ya, bukan 64 megapiksel. Ya nggak apa-apa, beda tipis. Ada 4 kamera yang pakai teknologi pixel binding yang menggabungkan beberapa foto dalam satu frame. Juga ada AI scene recognition dan ada night mode, macam-macam lah pokoknya. Kameranya ada 48 megapiksel ultra clear yang wide, kemudian ada 13 megapiksel ultra wide, ada 2 megapiksel kamera depth, dan ada 2 megapiksel. Oke, hasil foto ultra wide nya lumayan ya. Kalau kita lihat masih cukup tajam. Foto wide 48 megapiksel jelas yang paling sering lu pakai ya, karena kamera ini yang terbaik sih. Dari detailnya dan bokehnya terjaga banget. Dari ultra wide lo bisa zoom 1 kali dan 3 kali. Lebih dari itu zoomnya digital dan nggak kepake sih menurut gue ya. Untuk kamera selfie 16 megapiksel ya lumayan lah, udah bisa HDR juga. Ini dalam kondisi cahaya siang bolong dan keras banget cahayanya. Tapi foto latar belakang gua masih cukup terjaga dan nggak terlalu overexposure. Nah, sekarang masuk ke video ya. Ada pilihan 4K, Full HD, dan HD, tapi nggak ada opsi untuk memilih jumlah fps, misalnya 60 fps. Ya paling aman lo pakai Full HD aja. Tapi sayangnya ya, menurut gua lensa ultra wide-nya ini agak kepayahan buat video ya. Kualitasnya bisa dibilang agak kurang sih. Oke buat foto tapi enggak buat video. Gua sih nggak akan pakai ultra wide-nya buat video. Walaupun sebenarnya bisa, tapi
lu kudu hati-hati dan diplototin gambarnya, pastiin dia tajam dan nggak goyang atau gerak ya. Nah, bandingin sama kamera wide-nya, ini jauh banget kualitasnya. Jelas ini kamera wide ini yang bakal paling sering lu pakai, dari warnanya, ketajamannya, detailnya, bokehnya udah jauh banget ya. Dan meskipun nggak ada optical image stabilization atau OIS, dia cuma pakai electronic image stabilization atau AIS, tapi udah lumayan juga sih. Tinggal pinter-pinter stabil pakai tangan lo aja. Oh iya, lo juga bisa main-main pakai time lapse. Dan ini adalah kualitas video dari kamera depan ya. Bagian belakangnya over semua buat fokus ke muka gua. Ini ya biasa aja. Buat gua sendiri, keleluasaan 4 kamera adalah lu bisa dengan mudah menyesuaikan objek atau subjek yang bergerak seperti Whiskey, kucing gua ini, dengan cara berganti-ganti kamera seperti ini. Seru sih, seriusan. Kalau kita lihat ya, emang dari sisi video, kecuali kamera 48 megapikselnya, ini kamera lain terlihat sangat berjuang untuk mengimbangi ya, baik soal detail, soal dynamic range, sampai fokusnya rada keteteran. Jadi emang lu bener-bener akan mengandalkan kamera 48 megapikselnya untuk foto dan video. Ada juga fitur lain seperti night mode, super slow mo, atau BW, tapi gue udah punya kesimpulan sebenarnya. Oke, kesimpulannya menurut gue Oppo A92 ini desainnya bagus, tipis dan mewah di kelasnya. Warna ungu, gradasinya menyenangkan untuk dilihat. Tombol powernya empuk, gue suka banget. Ada bonus earphone jadi nilai plus, ada Type C, jack 35mm, Snapdragon 8GB, 128GB, udah oke banget buat sehari-hari. Layar Full HD udah tajam banget, plus ColorOS juga enak dipakainya. Minusnya seperti yang gue bilang tadi, kamera 48 akan jadi andalan utama, sementara 3 kamera belakang lainnya menurut gue kurang kalau lo emang banyak ngambil video. Untuk kamera depannya 16 megapiksel ini ya lumayan lah buat tiktokan, dan selfie masih cukup. Gitu aja, semoga review gue akan membantu lo memutuskan jika akan membeli Oppo A92. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe dong guys, biar gue cepet bisa kasih giveaway buat kalian semua. Thank you, sampai jumpa lagi.